Kalau dikatakan raja berkata, oh kita kena denda, merendahkan derajat siapa? Raja. Ya, raja di Malaysia itu sebagian kata-katanya berasal dari Jawa, istilah-istilah ya. Misalnya apa? Kalau dono sakit, tapi kalau raja bukan sakit ngomongnya. Raja gering. Nah, bahasa Jawa yang kasar ya. Sampai di Malaysia menjadi apa? Bahasa raja. Ya. Raja pulan sedang gering. Masih ada raja sekarang? Ya? Masih ada raja di Malaysia? Masih. Sultan, raja. Jadi kalau raja atau sultan lagi sakit, bukan nyebutnya sakit, tapi gering. Khusus loh ya. Khusus untuk raja ataupun sultan. Berarti di Jawa banyak raja Gering. ya? Itu kalau di Jawa itu kayak ayam kering. Ya itu bahasa Jawa yang kurang, yang agak kasar itu menjadi bahasa raja itu. Bahasa raja. Iya. Iya. Jadi sultan sedang gering. Kalau meninggal lain lagi, bahasa Jawa lagi. Raja telah mangkat. Ya, Iya, mangkat. bahasa Jawa. Kita kan pergi mangkat ya, harus mangkat. Mangkat. Ya, kembali maksudnya, kembali kepada rahmat Allah. Ya, telah berpulang. Nah, berpulang maksudnya, berpulang itu kan mangkat. Mangkat itu kan bergerak. Ya, bergerak itu kan lungo. Tahu lungo? Lungo jalan, pergi. Ya, pergi kembali kepada rahmat Allah. Ya, seperti kebiasaan ya di istilah di tanah air ya, telah berpulang ke rahmatullah. Kalau bahasa Kristen telah kembali ke surga Bapa. Ya, telah kembali ke surga Bapa. Seperti itu kalau nggak salah ya. Kembali ke surga yang Bapa. Maksudnya ke Allah. Bapa itu sudah ada yang Tuhan Bapa. Baik. Jadi semuanya ini bentuk doa. Radhiyallahu anhu doa, sallallahu alaihi wasallam juga doa. Apa lagi? Alaihi salam juga doa. Apa lagi? Rahimahullah. Pernah dengar nggak? Itu juga bentuk doa. Rahimahullah untuk para ulama yang telah meninggal. Ya. Semoga Allah merahmati. Semuanya doa semua. Kemudian apa isi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Isinya adalah unzuru. Ini kata perintahnya pada para sahabat dan sebenarnya untuk kita semua. Jadi Nabi ngomongnya kepada para sahabat, sebenarnya juga untuk kita semuanya. Unzuru, lihatlah, pandanglah, tengoklah, berarti unzuru. Kemana lihatnya kita itu? Ila man huwa asfala minkum. Ila itu artinya ke atau kepada. Man itu sapa wong kepada orang, sapa orang. Huwa dia. Asfala minkum, lebih rendah dari kamu. Wah, ini bagus sekali ya. Obat mujarab kebahagiaan. Ya. Masalah dunia kata Nabi, lihatlah kepada teman orang yang standar ekonominya di bawah kita. Sering-sering ya Bu ya. Orang yang bentuk tubuh badannya lebih istilahnya berkurang dari kita. Kita kan sempurna ya Bu ya. Ya, sempurna. Masih punya kuping 2 Bu? Masih ya. Kaki masih 2. Kepala masih utuh, ya. Mata masih bisa melihat, tangan masih bisa bergerak ya. Kalau kita sering melihat saudara-saudara kita yang di rumah sakit, makanya kita dianjurkan ke rumah sakit ya. Pak Udhu tadi itu kan, kalau ada Mbak Dayem sakit, maka kita ini apa? Menjenguk. Jadi kalau kita sering menjenguk rumah sakit, ya, maka kita akan menyadari betapa mahalnya nikmat kesehatan. Ya. Ketika kita sampai di rumah sakit, kita melihat ada orang yang dasnya kepalanya apa?
remuk, ada ya Bu ya? Iya. Ada yang kakinya tinggal satu, ya. Ada yang dua tangannya buntung, ya. Ada yang semacam-macam. Pernah ke rumah sakit? Pernah. Ketika kita sering ke rumah sakit, kita merasa bersyukur kepada Allah. Oh, terima kasih banget ya. Ya, tadi aku telah melihat kaki orang tinggal 1,5, gitu ya. Atau tinggal 1 ya. Dan kepalanya hancur. Sementara aku ya Allah semuanya masih lengkap. Ya, maka ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita akan senang ya biar bahagia, syukur banget. Ya, tidak akan bersyukur. Dan sering saya sampaikan contoh-contoh lain ya. Ya, sering saya sampaikan. Ketika kita hanya mempunyai mobil butut, tahu mobil butut? Mobil doyak tahu? Apa doyak di sini? Mobil lama lah, jadul. Ya. Orang yang ahli bersyukur dia akan mengatakan, alhamdulillah, aku punya mobil apa? Masih punya mobil walaupun mobilnya butut. Ya. Tetangga aku kemana-mana pakai motor, kan kalau motor kehujanan kan ya. Orang yang punya motor karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya motor. Tetangga aku kemana-mana naik sepeda, ngotel sepeda, ya. Orang yang punya sepeda karena dia ahli syukur akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya apa? Tetangga aku kemana-mana jalan kaki. Orang yang jalan kaki karena dia ahli syukur akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga aku dari kemarin-kemarin lumpuh kakinya, nggak bisa kemana-mana. Enak apa nggak jadinya Bu? Enak. Bahkan orang yang lumpuh karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan alhamdulillah masih urip. Nah, gitu ya, Bu. Tetangga aku kemarin ke rumah sakit jauh nggak balik-balik, maksudnya meninggal gitu ya. Jadi akan terus merasa bersyukur kepada Allah. Makanya konsepnya kita harus sering melihat kepada orang yang standar tarafnya di bawah kita. Masalah kesehatan, ya, masalah bentuk badan, ya, kan masih lengkap semuanya tadi. Hidungnya lengkap, nggak usah dipermak-permak lah, nggak usah dioplas-oplasan gitu. Tahu oplas? Banyak kan artis yang oplas ya. Korea kami 2M, 2 miliar. Cuma beresin hidung sedikit dari mancungnya ya. Ataupun nambah bibir sedikit. Wah, mahal sekali. Pada akhirnya ya stres. Tiba-tiba hidungnya nyungsep lagi. Nggak punya duit. Stres hidupnya. Ya, karena takut dikatain apa hidungnya. Pesek lagi, sudah membayar sekian miliar gitu ya. Kira-kira hidupnya senang, bahagia, apa stres? Stres. Lebih baik kayak kita gini lah. Ya, terus nggak usah dipermak-permak. Ya, yang penting kita memelihara ya dengan yang secara wajar saja. Ya. Kemudian kita banyak syukur pada Allah. Sama halnya ibu-ibu kalau kita ingin bahagia di Hong Kong ini, walaupun gajian kita paling kecil gajian kita ini 5 ribuan ya kurang lebih ya. Nggak ada nih orang Hong Kong yang gajinya 5 ribu. Nggak ada. Sini minimum standar gaji minimumnya mungkin 12 ribu. Kalau tukang sampah 11 ribu, 12 ribu. Kita nggak sampai separuhnya ya. Toh kalau kita sering melihat kepada orang yang lebih bawah rendah dari gajian kita akan merasa senang. Maka kita harus sering melihat ke tanah air, ke Afrika sana ya, ke Syria. Nggak ada, maksudnya jutaan manusia yang nggak punya kerjaan sekarang. Betul apa benar? Iya. Kalau mereka dapat kerjaan gajiannya lebih rendah daripada kita. Betul apa enggak?
Ya, maaf kalau gaji di kasir di pasar itu kira-kira gajinya berapa di supermarket di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Berapa juta di Indonesia? 2 jutaan, nggak sampai. Nggak sampai, beda kota beda Pak. Paling 1 juta lebih. Nggak sama, beda kota beda apa? Iya, artinya kebiasaan. 1 juta lebih. Nggak sampai 2 juta kan? Nggak sampai. Sampai ya Bu ya. Coba sering-sering lihat ke situ. Ya Allah, aku yang kayak gini juga ya. Rupanya gaji aku nggak kalah dengan apa? Yang pakai pakaiannya cantik-cantik itu loh. Di mall-mall, di kerja di mall itu berapa sih? Pelayan-pelayan toko ya mungkin hampir sama ya dengan di supermarket ya. Ya katakan 2 jutaan lah. Kan nggak sampai separuhnya kita gitu ya. Nggak ada ya. Kita kalau dikurskan ke rupiah berapa? Katakan 5.000 kali 2.000 berapa? 10 juta sebulan. Iya. Dan kita nggak perlu pakai gasi, kalau laki ya gasi ya. Pakai yang baju-baju yang keren-keren itu ya. Nah, tapi gaji kita 5 kali lipat. Nah, maka syukuri ya dia. Syukuri nikmat Allah ini. Ya, ternyata gaji kita yang paling kecil di Hongkong ini, kalau kita melihat ke tanah sana itu, Afrika atau Indonesia, ternyata gajian kita lebih di atas ratusan juta manusia lainnya. Maka kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah masih memberikan pekerjaan ya yang gajinya ternyata lebih tinggi dari pegawai negeri. Pegawai negeri itu kalau pertama kali kerja berapa juta? Saya nggak pernah tahu itu berapa juta. Punya teman atau saudara nggak? Nggak ada yang tahu? Ya kayak guru lah, kayak guru SD. Berapa? Guru SD. Ya, ini tergantungan ya guru SD, guru SMP. Ternyata masih di bawah, jauh di bawah kita. Kita kan nggak perlu nyogok nanti. Ya Bu. Ya nggak perlu ujian, ya ujian kita ujian juga ya. Di PT itu kan ujian. Cuma berat, ujian kita berat. Di PT-nya harus 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun juga ada. Ada yang setahun 2 bulan dia, wah dia sabar sekali. Ya, karena dia sabar, akhirnya dia berhasil menggondol dolar Hongkong. Ya. Jadi kata Nabi, kalau Anda uripmu ingin bahagia tenang, tidak ada iri dengki kepada orang lain. Syaratnya apa tadi kata Nabi? Nah, unduru ila man huwa asfala minkum. Ya, kalau baju kita kayak gini, misalnya nggak beli, ternyata di Afrika sana itu masih ada orang yang nggak punya baju. Kemana-mana pakai serwal doang, ya, nggak pakai baju. Masih banyak, ya. Atau punya tapi ya nggak tukar-tukar cuma 1 2 gitu loh. Kalau kita di Hongkong ini, mungkin tiap bulan dengan ingin beli baju baru. Nah, tahu. Maka syukuri. Iya. Terus pokoknya pantang lihat diskon 85% gitu. 85% langsung cukup masuk ke dalam. Ini kita masih beruntung loh, masih sangat beruntung. Iya, sendal sepatu kita masih bagus-bagus, lumayan ya dia. Ada orang di tanah air mungkin di Afrika yang jalan kemana-mana masih nyeker, tahu nyeker? Tahu. Iya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu ya dia. Maka syukuri nikmat yang ada ini. Ya Bu. Soalnya kita nggak dengki,
Ya. Sebaliknya, kalau tadi kan disuruh memandang ke bawah, itu maksudnya masalah keduniaan. Masalah keduniaan ya. Masalah keduniaan, jangan mendongak ke atas. Ya. Tapi kalau masalah keakhiratan, dongaklah ke atas. Pandang ke atas. Ya. Masalah dunia, jangan melihat ke atas. Anda jangan meniru lifestyle majikanmu. Ya, kalau majikan kan kalau makan nggak mau di warteg misalnya itu ya, maunya di mana? Di Sushi King, Yoshinoya, apalagi restoran Maxim, restoran yang mahal-mahal, Jewel, ya, dan lain sebagainya. Ya jangan mengikuti. Majikan kita kalau ngopi ya di Starbucks atau Pacific Coffee misalnya ya. Kita yang gajian cuma 5.000, inginnya itu niru kayak majikan kita. Aku tidak mau makan di warteg. Aku paling nggak makan di kampung, restoran kampung. Kan restoran kampung? Maksudnya itu kan mahal itu ya. Nah iya, mahal. Nah kalau makan tiap hari, seminggu entek gitu. Ya. Kalau entek, ngutang. Kalau ngutang kita dipuyang apa enggak? Mumet. Maka jangan ikuti lifestyle majikan kita. Kita nggak akan mampu. Ya. Jadi lihat kepada orang yang ada di bawah kita. Ya. Kemudian hadisnya mengatakan, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kamu melihat masalah keduniaan kepada orang yang derajatnya di atasmu itu. Jangan lihat gaji majikan. Mungkin gajian majikan kita itu ya 200.000 per bulan ya dia. Ada yang 500.000. Makanya mereka ya makannya enak-enak. Ya, kita nggak boleh meniru. Aku mau niru makanan majikan lah kalau mau pulang atau kalau ada di sini atau kalau liburan. Ya, kalau majikan aku makan di restoran Maxim, aku mau bergaya. Tiap liburan mau mampus kita. 4 kali makan habis duit kita. Nah, ya dia. Itu maksud Nabi ngomong kayak gini nih supaya kita tuh uripnya nggak stres gitu. Ya, ngerti ya dia. Masalah dunia harus sering melihat ke bawah. Jangan melihat kemana? Ke atas. Masalah akhirat pandang ke atas. Apa maksudnya? Kalau teman aku ini sanggup tiap malam sholat tahajud, kenapa aku nggak bisa? Kayak gitu loh maksudnya. Ngerti? Kalau teman aku satu hari 1 juz mampu baca Al-Quran katam 1 juz 1 hari, kenapa aku nggak mampu? Nah, jadi harus melihatnya ke situ ya dia. Kalau tetangga aku, teman aku setiap harinya sedekah walaupun $5, $1, kenapa aku nggak mampu? Nah, ya. Jadi masalah-masalah keakhiratan kita harus mendongak ke atas. Ya, harus kita tiru orang yang lebih baik daripada kita. Ya. Kalau orang lain, tetangga kita, teman kita, akhlaknya kok baik sekali ya. Senyum, nggak pernah marah, suka membantu orang, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Nah, maka kita harus melihat, ya, contoh orang-orang ya yang berkepribadian tinggi ini yang harus kita lihat. Jangan melihat orang yang akhlaknya ya kebalikannya, buruk ataupun akhlak madmumah. Yang kita harus lihat adalah orang yang memiliki al-akhlaqul karimah. Orang yang akhlaknya apa? Mulia. Ya, kenapa aku nggak bisa? Ya, kalau teman aku tiap minggunya, tiap hari Senin ke masjid, aku mau ikut dia. Seperti itu ya dia. Iya. Tiada malam tanpa tahajud. Ya. Tiada hari tanpa sholat duha. Wah, kita kejar, kita tiru nih mbak yang
tiada hari tanpa apa? Mbak Bayem yang tiada hari tanpa Tuhan. Kan yang upayakan dengan sampai di masjid di Senin ini ya, hiburan sampai di masjid lalu sholat duha atau sholat tahiyatul masjid kemudian sholat duha ya, sebelum ada pengajian ini. Ini maksud dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiru orang yang paling sabar di dunia, mendongaknya ke atas, ya, harus meniru perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama salaf, ya, dan orang-orang yang bijak. Tiru mereka semua. Dengan begitu, insya Allah hidup kita nggak akan mumet, puyeng, stres, depresi, lemah, loyo, lunglai, letih, lesu, lemot, elan semua ya. Iya. Jadi akan enak, kan? Ya, hebat orang yang tegar-tegar itu tiru. Saya pernah membaca cerita autobiografinya bekas presiden Afrika Selatan, orang hitam, Nelson Mandela. Pernah dengar namanya ya? Ya. Nelson Mandela adalah pejuang kulit hitam negro yang berjuang untuk menghilangkan diskriminasi di Afrika Selatan. Wong penduduknya wong hitam itu kok presidennya wong putih, ya, berapa gelintir ya. Nah, karena orang hitamnya dinyek-nyek terus diskriminasi, akhirnya berontak melawan, ya ditangkap, jadi penjara berpuluh-puluh tahun, ya. Ketika di penjara, hampir setiap pagi, Mas, coba tadi mana? Coba tadi mana? Bekas presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela, bukan Nelson Mandela. Setiap pagi di penjara tuh dikencing oleh sipirnya. Tahu sipir? Penjaganya. Setiap pagi subuh mungkin ada yang nyuruh orang atasannya, disiksa yang disebut sebagai mental torture, penyiksaan mental. Tahu penyiksaan mental? Salah satu di antara contoh penyiksaan mental adalah contoh lain ya. Pernah nggak kita lagi mules perut, kemudian masuk ke WC, ya, baru nyemplung satu, pintunya digedor-gedor majikan, pernah kayak gitu? Cepet, paiti, padahal baru nyemplung berapa? Masih 99% belum nyemplung, mau siap nyemplung, tidak tahan gitu loh. Menyakitkan apa enggak? Masih mules ini, perutnya joget-joget, kesan. Ya, tiba-tiba digedor-gedor, disuruh apa bu? Cepat keluar. Nah ini namanya penyiksaan mental. Padahal yang gedor itu nggak mau buang air, nggak apa-apa, cuma sengaja aja menyiksa itu tujuannya menyiksa, ya, nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya. Kamar mandinya banyak sebenarnya, ya. Cuma dia karena apa? Ingin menyiksa, tujuannya menyiksa mental, ya. Nggak dipukul, enggak, cuma mentalnya dihajar, ya. Perasaannya maksudnya, ya. Perasaan jiwanya dihajar. Akhirnya, ya, menjadi marah-marah, kesel kan orang ya dia. Orang batu plung satu disuruh keluar, kan mantel ya. Nah, kembali ke siapa namanya? Nelson Mandela. Setiap pagi-pagi itu dikencingi oleh sipirnya, ya, kencing banyak itu ya. Mana pagi kan, dikumpulin satu malam mungkin ya. Nelson Mandela yang dikencingi itu malah dia senyum. Mungkin dia menganggap kayak mandi di hotel di taman, showernya dia, ya, dia diam senyum, nggak marah nggak ada, tenang
sabar ya dia, relax ya, sampai berpuluh-puluh tahun lama di penjara. Ketika pemberontakan meletus lagi, ya, dan Nelson Mandela akhirnya dikeluarkan dari penjara, maka langsung dia diangkat jadi presiden Afrika Selatan. Sebelumnya itu belum presiden? Belum, masih berontak. Ya. Nah, ketika diangkat jadi presiden atau mau jadi presiden, ya, akhirnya apa? Dia ingat orang yang mendidik dia, mentraining dia selama di penjara itu, dia ingat. Akhirnya dia cari orang yang setiap paginya bukan apa, kencing gitu. Cari rumahnya sampai ketemu, di Parang sampai ketemu rumahnya. Orang itu kaget, presiden kok nyari-nyari aku yang dulu pernah kencing. Takutnya apa? Mungkin dia mau di penjara lagi gitu ya, atau ditangkap lagi. Malah tidak. Justru Nelson Mandela mengucapkan terima kasih kepada orang itu karena telah memberikan latihan kesadaran. Hebat apa enggak? Coba kalau kita jangankan dikencing, diludahi, jangankan diludahi, baru diomongin satu kata aja, langsung hatinya loh. Di sini loh, itu sakitnya tuh di sini. Sampai nggak bisa tidur, dia kan pernah begitu ya? Iya. Makan nggak enak, tidur nggak enak, mandi tidak basah. Ini, jadi perlu belajar masalah-masalah kesabaran dari orang-orang yang sukses berhasil. Perlu, ya, perlu. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ada alasannya, Bu. Dijelaskan oleh Nabi bahwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Apa maksudnya? Karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Nah, ini maksudnya gajian kita yang 5.000 itu kan nikmat Allah ya, Bu ya. Jadi kita tidak menganggap rendah $5.000 per bulan ya. Maka kita harus sering-sering melihat ke kampung kita, ternyata masih banyak orang yang di PHK ya, Bu ya. Iya, susah cari kerjaan. Mau makan siang ini aja dulu. Mungkin ada orang yang nggak tahu makan apa enggak. Ada nggak di Indonesia? Ada. Ya mungkin banyak ya. Atau nanti malam itu nggak tahu makan apa enggak. Kira-kira ada nggak di Indonesia? Ada. Ya mungkin banyak. Di Afrika sana, di Afghanistan, di Syria, ya, di negara-negara lain. Kita makan gratis, minum gratis, turun gratis, tidur kan gratis ya. Karena ada orang yang mikiri utang, mikiri kos-kosan ya. Ya, dia di PHK, bayaran tinggal sekarang tanggal berapa ya? 14 atau 15? 15 ya. Berarti 2 minggu lagi dia harus bayar kos-kosan. Sementara dia di PHK dan nggak punya uang. Kira-kira bisa tidur atau nggak di malamnya? Sulit. Kita langsung les tidur. Kenapa? Karena nggak mikir ya, Pak. Tidur gratis, air gratis, listrik gratis, mangan, minum, obat-obatan kadang gratis, gitu dikasih ya. Iya, semuanya gratis. Ini loh maksud Nabi itu, supaya kita nggak usah bersedih dengan nikmat yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau kita yang kurang bersyukur, wah, nggak akan mungkin hidupnya itu tenang. Ya, akhirnya apa? Oh, dia karena pengen duitnya, gajinya misalnya 15.000, 20.000 per bulan. Akhirnya saya akan disiki. Ya, kami minggu besok ya. Tapi kalau tidak, siap-siap. Kamu belajar dulu bagaimana cara nipu.
cara nyopet ketika desek-desekan loh, ya. Ketika orang mau ngirimin duit, kan biasanya orang ngirim duit banyak duitnya ya, desek-desek lah, terus pokoknya kamu cari 1 orang 2 orang lagi, kita bikin tim pencuri. Ya, kan bisa aja begitu setan bisiki ya. Iya. Nah, akhirnya mengoperasikan pencuriannya, ya. Belum dapat uang curian, tiba-tiba ketangkep polisi. Stres atau senang? Nah, karena apa? Ya dunia itu pengen yang kita nggak mungkin mampu itu loh, tapi dimampu-mampukan dengan cara yang tidak legal. Akhirnya stres. Itu loh maksudnya ini ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kepada Nabi. Nabi dalam sebuah riwayat dikatakan, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada Nabi, katakan $1 lah, ada orang ngasih ya, maka Nabi menganggapnya sebagai kurnia yang paling istimewa, paling besar. Katakan paling besar itu 1 miliar. Jadi Nabi menganggapnya $1 itu menjadi $1 miliar, seolah-olah ya, seolah-olah artinya mendapat 1 miliar. Kira-kira senang apa tuh hati kita walaupun dikasih $1? Berbeda dengan orang yang tidak ahli syukur. Saya kasih contoh. Misalnya saya jadi bos, jadi majikan ya. Di rumah saya ada 2 orang yang kerja sebagai pembantu saya misalnya. Ini Mbak Bayem, ini Mbak Waru. Tahu Mbak Waru? Ya. Ketika Lebaran Cina datang, saya orang Cina ya, Gongger, malamnya saya udah mikir besok pagi 2 orang ini akan kasih begini. Mbak Bayem saya kasih $5.000. 5 lembar duit uang itu warnanya apa yang baru itu? Apa warnanya? Napal ya? Napal ya gitu. Saya kasih 5 lembar ribuan sih. Nggak pakai amplop. Ya. Saya kasih ini nih melotot nih, Mbak Sobat. Kajian baru ya. Mbak Warunya tak itu ini 5 ya. 1, 2, 5 ribu. Kira-kira Mbak Waru mengharapkan apa? Yang sama. Paling nggak yang sama ya. Kalau bisa, ya 10.000 gitu. Tiba-tiba saya ngasih duit ke abang Jindran. Merah yang baru itu loh, duit baru. Megang nggak duit baru? Yang 100 ya. Sebentar, minta maaf ya. Ada saya ratusan baru. Jadi begini. Merah sekali, merah banget, corong banget. Ini kan merah banget ya. Apa ada lagi yang lebih merah? Iya, ini terbaru kan? Merah banget ini ya. Beda dengan ribuan. Ya, saya nggak punya ribuan, minta maaf. Ya, jadi saya kasih ini 5. Yang ratusan orang merah semua, nanti juga 5, yang ini 5. Bedanya nolnya berapa? Kurang 1 ini nolnya ya. Tiba-tiba saya kasih 500. Coba bayangkan, atau kalau kita punya kamera ya, tolong rekam muka ketika dia melihat ini dan dia menerima itu, dan ketika dia menerima yang 500 kita rekam. Kira-kira mukanya kayak apa? Ini Mbak Waru saya kasih ya 1, 2, 3, 4, 5. Cuma nolnya cuma 2. Yang ini nolnya berapa? 3. Kira-kira Mbak Waru ini mukanya kayak apa? Bisa dibayangkan apa enggak? Hah? Mermut, asem, apalagi kecot. Terus pokoknya nggak ada cahayanya di mukanya. Ya, ya. Iya. Sakit apa enggak dia? Mana yang sakit antara ini dengan yang ini? Oh jelas yang ini. Yang seharusnya kalau baca hadis ini itu nggak perlu sakit. Malah 500 itu gede banget, karena ada orang yang dapat
angpau kita Bongre Paco ada nggak? Ya mungkin ada kan gitu ya. Kalau ada mungkin dapat 100 gitu atau 300 kan gitu ya. Nah, kalau orang itu melihat hadis ini, dia nggak usah kesel terhadap ini atau kepada bos saya ini bos ini kurang ajar Pak Muhaimin ini. Kok pilih kasih ini jangan-jangan, akhirnya curiga. Jangan-jangan ini ada sesuatu ini. Akhirnya dia banyak pikiran negatifnya. Ya, setelah dapat 500, ketemu dengan Mbak ini nih, perempuan apa enggak? Wis rumahnya sini 2 kamar loh. Kalau ketemu di dapur itu kayak apa coba? Tidak meneguk. Mana yang happy, mana yang stres? Jelas yang ini ya. Tapi yang seharusnya kalau kita mengamalkan ini, dua-duanya happy loh. Jadi Nabi mengatakan, 1 dolar pun yang Allah berikan kepada aku menganggapnya 1 miliar dolar Amerika. Akhirnya kan seneng ya, seolah-olah kan gitu ya. Ya jadi orang dapat sekian ya sudah, saya juga dapat kayak gini banyak, walaupun cuma 1 dolar. Nah, jadi secara psikologi ini akan mempengaruhi kesehatan. Ya, akhirnya Mbak Waru ini dengan ininya sengit-sengitan di Assalamualaikum nggak mau negur, nggak mau jawab gitu ya, kayak yang 6 tadi itu ya. Ini Assalamualaikum begitu. Nah, iya. Kalau jawab Islam, Assalamualaikum Islam, mau gitu ya, tapi kesel ya. Iya, kita nutupi itu buat betulnya gitu ya. Saking mantelnya kesiaran. Gara-gara apa? Perbedaan nol itu loh. Iya, padahal dua-duanya rezeki semua ya. Kalau dua-duanya mensyukuri, nggak ada masalah tuh. Kan gitu ya. Makanya Allah menyatakan dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu selalu bersyukur kepada aku akan tambah lagi nikmat-nikmatku kepadamu. Ya, kalau tadi dapat 5.000, kalau bersyukur tak tambahin lagi besok-besok. Kan gitu ya. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu mangkol dapat 500, pada bahasa siapa tadi? Ya, dia tak bersyukur, mangkol malah. Ya. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu untukmu wahai Mbak siapa? Waru, amat-amat pedih di dunia maupun di akhirat. Di dunianya tersiksa oleh perasaan, di akhiratnya dibakar dengan api. Naudzubillah ya dia. Di dunia tersiksa banget kayak di neraka itu, kayak tadi sudah rumahnya sempit, ketemu di dapur 1 hari berapa kali kan gitu ya. Kalau ketemu mukanya apa? Asam merah padam, kecut, buang muka ya. Kayak di neraka itu, kayak di neraka ya. Pegang, woi najis. Wah, mungkin begitu. Mungkin ada orang yang gitu kan ada. Satu belum boleh. Tadi gara-gara kurang kosong aja, nolnya kurang 1. Golok najis. Wah, perang ini seperti disiksa. Karena Allah kehidupannya tersiksa sempit ya, dongkol terus. Dan kata pakar ahli kesehatan, orang yang suka dongkol, suka marah, suka kecut, mukanya suka asem, maka orang itu cepat tua. Dan kalau orang itu cepat tua, cepat mati. Mau cepat mati? Enggak mau ya. Maka syukuri terus nikmat Allah sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita pelajari hadisnya Nabi ya. Bila perlu di atas, dihafal hadisnya Nabi ya. Waktu kecil saya hafal semuanya. Waktu di pondok ya, disuruh ngapal walaupun nggak ngerti. Terus ngapal saja pokoknya ya. Akhirnya lama-lama ngerti ketika kuliah ya, ketika belajar di dalam ya. Jadi lebih enak. Nah, ya.
Oke, saya kira cukup. Tinggal 1 menit lagi kita akan masuk waktu sholat ini. Ngerti hadis yang kedua ya Bu ya? Pelan-pelan kita belajar hadis ya, walaupun sedikit tapi kita amalkan. Sering saya sampaikan, kalau Anda mempelajari 1 ilmu saja ya, 8 jam dijamin lupa, dijamin lali ya. Kita mulai sekarang ya, kita mendapatkan apapun nikmat dari Allah, cepat-cepat kalau syukuri gitu ya. Ini harus diamalkan supaya senang gitu ya, indah gitu ya. Hudan-hudanan, alhamdulillah, amin-aminan, alhamdulillah, kedinginan, alhamdulillah, ketiban angpau, siapa lagi? Jadi semuanya harus disyukuri. Cukup? Ada pertanyaan? Sudah mau azan ya? Baik, kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Tolong diajak teman-teman yang ketemu di warteg, di tukang sayur, di pasar ya Bu ya, di jalan. Ajak untuk masjid, enak, adem ya. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.